Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai programmer aplikasi bisnis, biasanya kita hampir selalu menyimpan data waktu di aplikasi kita. Karena kita di aplikasi bisnis kan kita mencatat transaksi bisnis ya, misalnya pembayaran ataupun transfer uang ataupun misalnya pencatatan akuntansi gitu ya, payroll dan sebagainya gitu. Nah, jadi di aplikasi kita ini kita banyak sekali menyimpan data-data waktu gitu, yang biasanya kalau di database kita simpan dengan tipe data date atau date time gitu ya, atau timestamp tergantung dari merek database yang digunakan. Seringkali juga di aplikasi kita menyimpan transaksi di zona waktu yang berbeda. Sebagai contoh, di RTVC kita ada beberapa aplikasi yang dia mencatat transaksi atau kegiatan bisnis di Kalimantan ya. Jadi ada waktu Indonesia Tengah yang kita harus simpan di sana gitu. Sedangkan juga ada transaksi yang terjadi di Jakarta sehingga menggunakan waktu Indonesia Barat gitu. Jadi ada waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Barat. Nah, demikian juga misalnya kita ada klien di luar negeri yang minta dibuatkan aplikasi dan tentunya mereka biasanya punya waktu yang berbeda, zona waktu yang berbeda. Ini sering ditanyakan di berbagai forum ataupun komunitas atau grup pemrograman bagaimana cara kita untuk menyimpan waktu terutama kalau terjadi perbedaan zona waktu seperti ini gitu. Jadi ini adalah termasuk permasalahan atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman gitu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas bagaimana yang biasanya kita lakukan di RTVC, yang biasa saya lakukan kalau membuat aplikasi, bagaimana caranya saya simpan datanya, dan bagaimana caranya saya menampilkan data waktu tersebut di aplikasinya gitu. Nah, jadi kita simak saja video berikut ini. Ya, jadi kalau kita lihat di aplikasi ya, kita biasa ada beberapa tempat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan ini ya, data ya. Jadi misalnya di sini kita punya user, kemudian usernya mengakses ke aplikasi kita ya, biasanya aplikasi web lah, kita bilang aja aplikasi web ya. Karena misalnya pun dia mobile, nanti cara penanganannya juga tidak berbeda. Jadi aplikasi mobile kan dia nanti menggunakan di sini mobile app ya. Nah, mobile app ini kan nanti juga akan mengakses backend yang adanya di server gitu kan. Kemudian biasanya dalam bentuk HTTP request, sehingga yang di sini juga adalah aplikasi web. Demikian juga misalnya ada user lain dia menggunakan browser ya. Browser. Kemudian dia mengakses ke aplikasi kita. Nah, ini juga melalui HTTP request ya. Cuman beda balikannya aja. Kalau yang mobile ini kita balikin dalam bentuk JSON, kalau yang ini kita balikin dalam bentuk HTML gitu. Nah, tapi sama aja, misalnya dia menginputkan transaksi, nah di sini kita akan simpan di dalam database gitu ya, database. Nah, database-nya juga bisa macam-macam, bisa Redis, bisa MySQL, PostgreSQL, MongoDB dan sebagainya gitu ya. Nah, kita akan simpan di database. Nah, apapun format atau model penyimpanan datanya, dokumen, relasional, enggak masalah, sama ya. Nah, kemudian di si database ini juga ya, database dan application server ini juga biasanya dia jalannya kan pasti di atas operating system ya. Jadi di sini kita install entah itu VPS ataupun bare metal gitu ya. Nah, di sini kita punya operating system. Demikian juga aplikasi kita jalannya di atas operating system gitu. Nah, sehingga di sini ada beberapa pencatatan waktu yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat di database ada settingan jamnya si OS itu sendiri ya. Misalnya kita nanti jalankan perintah date misalnya di command prompt. Nah, nanti di sini ada dia menampilkan jam berapa sekarang ya. Jadi di sini ada date, time, kemudian ada time zone-nya ya. Ada zone-nya. Oke.
Nah, demikian juga misalnya kita lihat di database, misalnya ambil contoh aja MySQL gitu ya. Nah, di sini kita punya MySQL, si MySQL ini sendiri juga dia pasti punya settingan sendiri tentang tanggalnya dia akan tampilkan berapa, waktunya jam berapa, dan kemudian time zone yang dia pakai itu Indonesia kalau di Indonesia kan kita pakai GMT plus 7 gitu ya. Nah, apakah dia menggunakan GMT plus 7 atau GMT plus 0 atau UTC kita bilangnya gitu ya. Nah, jadi di dalam di dalam database server sendiri aja di sini ada dua settingan gitu. Nah, kemudian sama di application server kan biasanya kita deploy di mesin yang berbeda gitu ya. Misalnya application server dia VPS sendiri, kemudian database juga VPS sendiri gitu. Sama di sini juga ada settingan OS-nya, date, time dengan zone-nya. Nah, demikian juga kalau aplikasi kita Java, maka di JVM-nya dia juga ada settingan ini JVM ya. JVM atau kalau kita running PHP berarti kan di PHP-nya ya, PHP FPM-nya. Kalau kita pakai Node.js berarti kan di runtime Node.js-nya. Nah, di sini juga dia punya settingan sendiri. Berapa tanggal yang dia catat, jam yang dia catat berapa, dan juga dia menggunakan settingan time zone berapa. Nah, jadi di sini ada empat settingan berbeda yang kita harus koordinasikan supaya nggak ngaco gitu ya, supaya nggak ngaco. Nah, bagaimana caranya kita mengelola ini ya? Kalau saya biasanya yang saya pakai ya, pertama panduannya adalah nih. Jadi sebenarnya kita mau pakai manapun nggak masalah, yang penting kita konsisten ya. Artinya kita mau di sini pakai GMT plus 7 gitu, pakai waktu Indonesia Barat di semua tempat itu juga nggak masalah juga sebenarnya. Cuma yang penting dia harus sama semua, sama semua artinya di OS-nya itu GMT plus 7, di database-nya di MySQL-nya kita pakai GMT plus 7, demikian juga di JVM-nya dan juga di OS si web servernya gitu. Nah, selama semuanya konsisten, ini sebenarnya tidak masalah kita mau pakai berapa. Cuma kalau saya biasanya ya guideline yang biasa saya pakai ya, yang pertama adalah semuanya yang pertama OS-nya ya. Settingan OS baik di application server maupun di DB server, maka dua-duanya menggunakan UTC ya. UTC itu artinya GMT plus 0 ya. Jadi ya GMT plus 0 gitu, UTC universal time apa ini C-nya nanti kita lihat aja gitu ya. Oke, jadi di OS kita seragamkan semuanya pakai UTC. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 di database ya, database baik itu PostgreSQL maupun ini juga saya simpan data dalam bentuk UTC gitu ya. GMT plus 0 gitu. Nah, kemudian di aplikasi ya, di aplikasi ini ada dua sebetulnya ya. Yang pertama untuk si JVM itu sendiri. Jadi JVM-nya ini jalannya pakai apa gitu kan. Nah, di sini kita biasanya jalanin menggunakan UTC juga. Jadi si JVM-nya ini plus ini ada dua pilihan sih sebenarnya. Kita bisa pakai UTC ataupun kita misalnya ambil contoh kita di Jakarta lah gitu ya. Berarti di sini GMT plus 7 gitu. Atau kalau misalnya kita di Java kita juga bisa menggunakan time zone ya. Asia, Jakarta ini juga bisa ya. Isinya sih sama-sama aja, hasilnya nanti pasti GMT plus 7 juga. Cuman di sini bentuknya string di sini bentuknya seperti ini, di sini bentuknya GMT gitu. Kalau saya lebih suka GMT plus 7 sih karena lebih lebih menunjukkan maksudnya gitu. Nah, kemudian ada di ininya di pada waktu kita membuat responsnya ya. HTTP respon ya, respon. Nah, ini misalnya waktu dia generate JSON ataupun dia generate HTML ya. Nah, kalau di sini biasanya kita akan menggunakan user time zone ya. Nah, gini. Jadi artinya di level database, di penyimpanan data ini tidak ada mau dimanapun kita bikin aplikasi untuk di
Jakarta, untuk di Kalimantan, untuk di New York, untuk di Tokyo, semuanya kita menggunakan menyimpan data dalam bentuk GMT plus zero gitu ya, dalam bentuk UTC. Nah, nanti konversinya kapan? Kalau saya biasanya konversinya setelat mungkin gitu. Setelat mungkin artinya di level UI. Jadi kalau kita generate PDF, nah waktu generate PDF-nya itulah kita akan konversi menjadi time zone gitu. Nah, tentunya disesuaikan sama user yang akses. Misalnya dia orang Jakarta gitu, nanti kita buatkan laporannya di GMT plus 7. Tapi misalnya di generate sama user yang di Kalimantan, ya kita buatkan GMT plus 8 ya, karena dia kan lebih awal 1 jam gitu. Nah, jadi itu konversi ke time zone lokalnya itu seakhir mungkin ya. Jadi kalau dari sini kan, kalau kita lihat responnya dari database, nanti kan ini hasil query ya, result set kalau di Java ya. Nah, dari result set kan ini balik nih ke sini. Kalau mobile dia balikannya JSON ya. Kemudian kalau ini dia balikannya bisa HTML ya, atau misalnya itu report maka bentuknya XLS, atau kalau itu dokumen kita biasanya generate sebagai PDF gitu. Nah, di yang terakhir inilah di last mile ya, atau di tahap terakhir ini baru kita konversi menjadi time zone yang sesuai gitu. Tapi sepanjang jalan ini ya kita buatkan dalam bentuk kita olah dalam bentuk UTC semua gitu. Nah, jadi ini UTC dan ini ada UTC juga gitu. Nah, kemudian ada juga alternatif yang lain ya, seperti misalnya kalau nonton channelnya Eko di Programmer Zaman Now, dia ini ya alternatif. Nah, alternatifnya yang pertama adalah kalau saya nggak salah terakhir nonton videonya Eko itu dia semuanya ya, semua konversi menjadi Unix timestamp ya, Unix timestamp. Nah, Unix timestamp ini sebetulnya adalah jumlah detik, jumlah waktu ya, millisecond ya, millisecond setelah dihitung mulai dari sejak 1 Januari 1970. Nah, jadi unique timestamp itu seperti ini. Jadi berapa millisecond sudah berlalu sejak 1 Januari 1970. Nah, itu namanya unique timestamp, atau ada juga yang bilang dengan istilah epoch ya. Epoch. Nah, gitu. Nah, jadi ini tipe datanya di database ini adalah long ya. Tipe datanya di database itu adalah long atau big integer ya, big integer atau yang lain lah. Pokoknya nanti disesuaikan dengan merek database. Nah, tapi kalau di Java biasanya kita unique timestamp ini dia format datanya long atau integer yang kapasitasnya lebih besar gitu. Nah, kemudian nanti baru dia konversi, jadi dari epoch tadi dia konversi bolak-balik menjadi menjadi datetime ya. Kalau di Java yang baru kita biasanya pakainya local datetime ya. Nah, gini, pakai local datetime. Nah, ini sebetulnya bebas-bebas aja ya. Kita mau pakai yang manapun juga no problem. Cuma kalau saya lebih suka menggunakan tipe data datetime di database. Kalau ini kita pakainya di database tipe datanya ini ya, di DB-nya ini kita pakainya, kalau nggak salah saya di MySQL itu tipe datanya, ntar kita cek ya. Coba deh kita cek MySQL data type date time. Nah, ini ya. Maka di sini dia date time. Oke, MySQL 8 dia ada 3, ada date time sama timestamp ya. Date tanggalnya aja, date time itu tanggal dan waktu. Kemudian timestamp itu ada tanggal sama waktu juga sama ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa pilih date time ya, date time. Nah, kemudian kalau PostgreSQL ini biasanya
tipe datanya adalah timestamp ya. Nah, timestampnya bisa with time zone ataupun tanpa time zone ya. Jadi kalau di ini namanya timestamp. Nah, gini. Apakah time zone-nya saya simpan atau enggak? Ini biasanya saya tidak simpan ya. Saya biasanya nggak simpan time zone di database. Kenapa nggak disimpan? Karena tadi pertama sudah diseragamkan menjadi UTC. Yang kedua adalah karena kalaupun kita mau tahu dia di transaksinya ini terjadinya di time zone mana, kalau saya biasanya lebih suka menyimpan lokasi transaksinya sekalian gitu. Jadi bisa langsung ditentukan dia transaksinya di kota mana gitu ya. Daripada kita sekedar menyimpan misalnya GMT plus 7 kan itu bisa di Jakarta, bisa di Bangkok juga ya. Jadi tidak terlalu spesifik juga gitu. Jadi kalau misalnya memang mau tahu time zone-nya, saya lebih suka simpan dia terjadinya di kota mana gitu. Jadi lebih bermanfaat lah gitu dari sekedar time zone. Karena dari kotanya tersebut kita bisa menentukan time zone-nya berapa gitu. Tapi kalau kita punya time zone-nya, kita nggak tahu ini datanya ini dari transaksinya terjadi di kota mana gitu. Jadi nggak bisa. Nah, jadi yang disimpan tadi adalah date time atau timestamp. Kalau di Postgre ini berarti without time zone gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kenapa saya tidak simpan dalam bentuk epoch ya? Karena ada yang pertama ada effort untuk konversi bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya kita mau query nih, misalnya kita mau query tampilkan transaksi dari tanggal 1 September sampai 30 September 2023 misalnya. Nah, berarti 1 September tersebut saya harus dapatkan epochnya dulu, kemudian 30 September juga saya dapatkan epochnya. Setelah itu baru saya kirim query ke database where epochnya sama dengan between awal dan akhir tadi gitu ya. Tapi kalau yang ini saya nggak perlu lagi untuk konversi dan langsung aja di execute ya. Di database sih memang ada functionnya ya untuk mengkonversi menjadi unique timestamp gitu. Cuman ya biasanya kalau misalnya kadang-kadang orang akunting juga pengen langsung query ya. Orang akunting biasanya kalau di beberapa klien kita itu dia jago SQL-nya gitu. Jadi kalau dia butuh report dan programmernya atau minta dibikinin itu lama, dia biasanya dikasih akses yang read only, dia langsung query sendiri gitu. Nah, biasanya mereka-mereka ini yang non programmer ini dia familiar dengan function-function, tapi biasanya kalau konversi gitu agak bingung dia. Nah, jadinya kalau kita menggunakan tipe data date, dia bisa langsung where misalnya waktu transaksi lebih besar dari 2023 0901 dan N gitu ya, waktu transaksi lebih kecil dari 2023 1001 gitu. Nah, itu lebih memudahkan gitu. Nah, itu ini aja sih masalah convenience saja, dan kemudian juga tergantung dari siapa ya yang mau pakai aplikasi kita itu siapa gitu. Jadi yang mengakses database siapa. Kalau cuman kita aja, maksudnya programmer aja, ya tidak masalah juga. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah konsistensi gitu. Jadi kalau di aplikasi kita udah pakai ini datetime, ya udah datetime semua gitu ya. Kalau bisa bahkan antar aplikasi yang kita bikin itu semuanya seragam. Jangan nanti di aplikasi A kita pakai datetime, di aplikasi B kita simpennya dalam bentuk epoch gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba coding sedikit ya. Coding sedikit, kita akan demonstrasikan. Oh, mungkin sebelumnya kita ini dulu bikin VPS ya. Kita akan bikin VPS. Nah, di sini saya akan coba bikin VPS droplet ya. Ini nggak usah gede-gede. Oke, kita akan coba bikin di Singapura aja. Kemudian size-nya yang paling murah aja ya. Ini kan cuma buat demo-demoan aja. $8 sebulan. SSH key. Kemudian
Nah, ini namanya misalnya demo apa ya? Demo waktu gitu ya. Oke. Create droplet. Nah, sambil dia nunggu, kita buat projectnya. Saya contohkan menggunakan Java aja. Di sini demo time zone. Oke. Java 17 pakainya Maven, dependensinya ini ya, dependensinya adalah web, kemudian Lombok, kemudian data JPA, kemudian Flyway migration, kemudian kita pakai apa, MySQL aja lah, MySQL driver. Oke. Pakai Postgres juga sama aja ya. Oke, kemudian kita generate. Oke. Nah, ini demo time zone. Kemudian kita buka GitHub dulu. Kemudian create project. Demo time zone. Public, nggak usah readme, nggak usah ini, create repository. Oke. Nah, setelah itu kita terminal cd download demo time zone, git init, git remote add, github. Mana ya? Ini git status git add starter project spring. Oke, git push min u github main. Ya, jadi nanti bisa diakses contoh codingnya di demo time zone sini ya. Nah, kemudian kita bikin touch readme md, kemudian buka Visual Studio Code. Oke, nah ini kita pakai Themes ini aja ya, Themes yang terang ya, biar biar terlihat ya. Oke, sekarang kita apa dulu ya? Oke, ini dulu ya, konfigurasi database ya, application properties, Spring, data source URL sama dengan JDBC, MySQL, localhost, kemudian slash demo time zone. Oke, Spring data source URL, username sama dengan demo Spring data source, password sama dengan time zone. Oke. Nah, kemudian saya juga bikin touch docker compose YML. Nah, zaman sekarang saya biasanya bikin daripada install database lokal, saya biasanya bikin docker compose aja ya. Docker compose YML. Kenapa? Karena supaya lebih portable, jadi nanti kalau mau menjalankan aplikasi itu tinggal database-nya udah ikut ya, istilahnya zaman sekarang infrastructure as code ya. Nah, jadinya ini gini. Jadi kita orang lain yang check out tinggal jalanin docker compose aja. Nah, kemudian tadi kita mau pakai MySQL ya. Jadi hub docker.com, kita lihat dokumentasinya MySQL.
Nah, ini yang official image. Di sini biasanya dia mencontohkan Docker Compose nih. Oke. DB image-nya MySQL, kemudian environment ya. Environment ini ya. Biasanya kalau saya pakainya MySQL random root password ya, sama dengan yes. Kemudian database-nya sama dengan apa tadi namanya, demo time zone. Kemudian apa tadi, MySQL username user demo, kemudian password sama dengan apa tadi, time zone. Oke, ini ya benar ya. Ya. Oke, kita lihat di sini environment variable. Oh, titik 2 salah ya. Ini pakai titik 2. Oke. Nah, kemudian biasanya kita lakukan volume mapping juga. Volume mapping ya. Where to store data. Nah, ini ya. Oke. Volumes. Nah, ini hostpathnya kita di folder ini db time zone, kemudian titik 2 container pathnya itu varlib MySQL nih. Oke, kemudian port ya, portnya 3306.23306. Oke, nah ini kita coba dulu tes ya. Ini juga saya ganti pakai terminal setting, pakai yang ya. Kok nggak ada yang terang ya? Ini kali ya. Oke, bolehlah. Oke, Docker Compose up. Oke, sudah running. Jalan lagi. Nah, dia pull dulu ya. Kemarin saya baru bersih-bersih. Jadinya dia harus pull ulang. Ya, sambil menunggu kita bikin migration ya. New file v10 berapa nih? 10.04 ya. Kemudian skema aplikasi SQL. Nah, gini. Create table transaksi atau pembayaran aja ya. Oke. ID-nya varchar 36 primary key ID. Oke. Kemudian waktu transaksi ini tadi kita pakainya apa? Datetime ya, datetime not null. Oke. Kemudian keterangan varchar 100 not null. Kemudian konsisten ya, kecil semua. Kemudian nilainya desimal 19,2 not null. Oke. Nah, jadi tabel satu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba
ini sudah jalan ya. Oke, sudah jalan MySQL-nya. Nah, dia sudah jalan. Kita coba tes MySQL min h127.001 min username demo min p supaya minta password, kemudian nama database-nya demo time zone. Oke, show tables. Nah, empty ya. Oke, sekarang kita coba mvn clean spring boot .2 run. Oke, dia di sini successfully applied satu migration. Oke, nah di sini kita show tables lagi. Nah, select show create table pembayaran. Oke, nah udah ya, ID waktu keterangan transaksi nilai ya. Oke. Nah, jadi database kita sudah jadi, dia adanya di sini foldernya di DB time zone. Jangan lupa ini kita ignore supaya tidak ikut di commit ya, DB time zone. Oke. Nah, kemudian jangan lupa git status, git add titik, git commit min m setup database. Git push. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan bikin entity class biasa ya di sini. Klik kanan, new folder entity. Di sini kita bikin apa ini? New file pembayaran Java. Oke. Nah, di sini entity add data. Oke. Private string ID, private local date time waktu, oke, private string keterangan, private big desimal nilai. Oke, ini ID ya, add ID. Ini saya lupa melulu ya. Mana ya? Lupa. Oke, ini dia. Ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan bikin DAO.
Oke, kemudian bikin controller. Oke, nah ini kita akan lihat dulu apa yang terjadi ya. Jadi as is apa yang dilakukan oleh aplikasi kita ya. Nah di sini saya biasanya bikin tes, kemudian harus bikin manual ya, mkdir src tes p resources JSON. Oke. New file, create pembayaran JSON. Apa ini? Fieldnya keterangan pembayaran listrik, koma nilai 100.000. Oke. Nah dia kan fieldnya cuman sedikit ya, memang kita nggak usah banyak-banyak. Waktu transaksi keterangan nilai. Nah waktu transaksi ini kan kita ambilnya now ya, jadi di aplikasi pakainya now. Nah kita akan lihat dia berapa ininya, apa yang akan dia insert ke database gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke Thunder Client atau Postman. Kalau teman-teman biasa pakai Postman, post http localhost 8080/API pembayaran ya, pembayaran slash ya, coba kita lihat. Oke benar, ini JSON-nya kita hit ya, body JSON content 21 created ya, dia udah insert ke database nih, dia insert ke database, cuman kan kita nggak tampilin SQL ya. Select bintang from apa ini, from pembayaran. Oke, di sini tercatatnya 21 ya. Nah, 21 di sini di lokal saya 21 karena memang ini laptop ya. Kalau laptop kan biasanya memang kita setting dia menggunakan time zone yang biasanya kita gunakan gitu kan. Jadinya memang ini ya, memang waktu saat ini gitu. Nah, sekarang kita akan menjalankan si aplikasi ini di server ya, di server, sehingga nantinya harusnya dia menggunakan database yang ada di server ya. Kita akan coba tes. Nah, tadi kita lihat droplet kita tadi udah selesai nih demo waktu ya. Masuk ke sini, ini IP-nya kita copy, SSH root add IP-nya, yes, apt update standar ya. Nah, kemudian kita akan install SDKman install. Oke.
Oke, di sini kita harus bikin ini deh, di readme. Nah, ini setup database ya. Pertama install database MySQL, apt install MySQL server -y 02 create login sebagai root ya, MySQL. Nah gini ya. Kemudian nomor 3 ini kita create user ya, create database. Tadi apa, demo time zone. Nah ini. Kemudian nomor 4 kita create user. Oke, ini perintahnya ya. Sekarang kita install MySQL-nya dulu deh. Sekarang kita bikin database ya. Login sebagai root, create database. Oke, create user, kemudian grant. Oke, quit ya. 6 quit sebagai root ya. Kemudian \q ya. Nah, selanjutnya kita coba login, tes login dengan user yang baru dibuat ya. Memastikan bahwa memang usernya sudah bisa ya. MySQL -h127001 -u demo -p supaya minta password, kemudian nama databasenya demo time zone. Nah ini ya, nanti dia akan minta passwordnya. Oke, time zone. Oke, show tables. Nah masih kosong ya. Oke. Nah sekarang kita coba deploy aplikasi. Oh ya, kita belum install Java ya. Install SDK-man dulu. Oh, apt install unzip ini. Oke.
Oke, katanya kita harus source dulu. Nah, kita mau install yang Eclipse Temurin ya. Temurin 17. Nah, sementara menunggu kita build dulu. Nah, ini ya udah. Ini masih proses transfer, biarin aja nih kayaknya lagi bermasalah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu. Tadi kan kita bahas bahwa di sini ada settingan database dan di sini ada settingan OS ya. Jadi kita mau lihat dulu di sini OS-nya apa, di OS-nya dia berapa ya. Nah, di sini dia bilang jam 14 UTC ya. Nah, sedangkan di sini waktunya saya jam 21.37, di sini 14.37. Nah, ini kalau 14 ditambah 7 berarti kan 21 ya. Berarti benar. Di sana pakai UTC, di sini menggunakan apa ini? Menggunakan GMT plus 7 ya, GMT plus 7. Berarti di sini jam 21, di sana jam 14 gitu ya. Nah, nanti kita akan jalankan aplikasi kita ini kayaknya agak lemot ya. Coba kita build di sana aja lah biar cepet ya. Si SDK man untuk kita suruh menginstal Maven ya, Maven supaya bisa build ya. SDK install Maven. Oke, ini kita commit dulu aja. Implement REST API untuk simpan apa tadi, menyimpan transaksi pembayaran. Oke. Nah, tadi kan kita ke GitHub ya, ini dia. Nah, ini udah masuk. Kita pakai HTTPS. Kita clone ya di server. Oke. Kosong. Langsung aja kita jalanin aplikasi ya. Ini jalannya di server ya. Dia download dependensi karena baru sekali dijalanin di server, belum ada. Jadi dia download dulu. Nah, ini baru jalan Spring-nya. Connect ke database, oke, bisa ya. Flyway schema belum ada, dan seterusnya. Kita buka Windows satu lagi, SSH root at 167.71.193.81. Oke. Nah, ini dia udah jalan ya. Belum jalan. Dia udah generate schema. MySQL. Tadi connect-nya mana ya? Nah, kita connect.
Ini kalau ngehang gini biasanya di Ubuntu kita harus install random number generator ya, atau memang dia lemot aja kali ya. Kita udah masuk ke database, kita lihat datanya ya, show tables. Nah, dia udah bikin ya, select bintang from pembayaran, kosong ya datanya. Sekarang kita coba jalankan lagi. Ya, ini udah jalan di port 8080 ya. Sekarang kita coba tes, kita hit dia. Ini IP-nya ya, 167 167 71193. Satu. Oke, kita hit ya. Nah, dapat 201 created, berarti dia sudah masuk. Kita select lagi. Nah, kita lihat di sini dia simpennya jam 14 ya. Sekarang jam 21. Nah, jadi di sini dia sudah simpan berdasarkan atau menggunakan time zone UTC ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menampilkan ya? Kita tampilkan, coba kita bikin controller. Nah, di sini kita bikin get mapping public iterable Oke, gini ya, nggak usah paging-pagingan ya. Ini kan kita bikin aplikasi contoh aja. Langsung aja kita execute di sana ya. Atau boleh kita execute di sini. Ini udah mati kan? Oke. Oke, kita coba new request. Ya, ini ya. Kita lihat di sini waktunya 21. Oke. Nah, sekarang kita commit dulu. Oke, kita run lagi. Oke, nah sekarang dia sudah jalan ya. Sekarang kita coba lihat datanya, IP-nya ini kan.
Nah, di sini dia jam 14 ya. Jadi sesuai waktu database. Artinya si OS tidak mempengaruhi dan GVM juga dia menggunakan waktunya dari operating system gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau ini selalu tampilnya time zone Indonesia time zone WIB ya, waktu Indonesia Barat gitu. Nah, tadi kita lihat gambar di sini, kita bisa setting di GVM. Jadi kalau kita setting di GVM berarti nanti datanya yang ditampilkan itu selalu dalam GMT plus 7 ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita cari dulu bagaimana caranya gitu ya. GVM use time zone. Oke, bagaimana mengeset time zone ya? Menurut tutorialnya si Baildung ini kita bisa menggunakan environment variable. Tapi kalau environment variable berarti mengubah si operating system, nanti database-nya ikut berubah ya. Atau pakai GVM argumen. Oke, kita coba ini aja dulu ya. Nah, ini ya min day user. Tapi ini kan menggunakan command line ya, Java argumen ya. Jadi atau pakai ini bisa kali ya, langsung pakai min day di sini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Java minjar target bintang jar. Oh, ini pakai Kolkata, salah ya. Jangan ganti ke Jakarta dong. Oke, sekarang kita tes. Nah, tetap jam segini ya. Tetap jam segini, tapi coba kalau kita insert data baru. Mana dia? Pembayaran PDAM. Oke, kita cek datanya. Nah, sekarang dia pakai 21 ya, karena dia menggunakan time zone Indonesia ya. Nah, kalau kita cek di database-nya, nanti dia ini kayaknya koneksi putus nih karena kelamaan dibiarkan idle ya. Apa-apa. Tapi kita yakinlah dia simpennya 21 ya. Nanti bisa ini bisa kita tes lagi. Ini juga disconnect ini. Biasanya kalau kelamaan dia disconnect. Oke. Bapak. Nah, berarti si JVM-nya ini dia menggunakan time zone Jakarta ya. Sehingga pada waktu kita generate di sini kan codingnya kan ini ya. Mana nih? Sorry. Nah, di sini kan local date time-nya now. Berarti dia melihat sekarang jam 21, kemudian dia pakai jam 21 tersebut untuk diinsert ke database gitu. Tapi sebetulnya si MySQL-nya sendiri itu tetap ini ya. Tetap UTC ya. Nah, ini dia. Ini jam 21 ya. Nah, bagaimana kalau kita mau yang kedua ini ya. Jadi tetap aja nanti waktu insert dia tetap jam 14, tapi waktu dia menampilkan data itu menggunakan yang jam sekarang gitu ya. Nah, jadi ini tapi nggak apa-apa juga. Misalnya kita pengennya GVM kita jalannya
di GMT plus 7 tapi simpen datanya di GMT plus 0, ya kita bisa pakai opsi ini. Nanti yang berubah cuma ininya aja, cuma apa, di Javanya saja. Nah, untuk membuktikan gimana? Coba kita select now ya. Oke, nah jadi kalau kita tanya ke MySQL sekarang jam berapa, ini dia bilang masih jam 14 karena dia masih menggunakan time zone UTC gitu. Tapi waktu kita insert si Javanya menggunakan time zone yang GMT plus 7 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita misalnya mau ngeset time zone. Coba kita lihat from the application. Nah, application itu kita pakai ini. Oke. Bisa pakai global setting atau bisa juga kita ambil dari sini request param ya. Biasanya sih bagaimana best practice-nya? Best practice-nya adalah kita simpan kita simpan preference masing-masing user. Jadi user itu begitu login, nanti kita buatkan tabel, kemudian di situ kita simpan time zone dia berapa gitu, time zone dia apa. Nah, begitu time zone-nya sudah ada, kita akan ini ya apa, kita akan set time zone tersebut sehingga waktu menampilkan data dia menampilkannya dalam bentuk ini, dalam bentuk apa, dalam time zone-nya dia sendiri gitu ya. Oke, nah sekarang berarti di sini local date time set time zone kayak gini. Oke, ini ya. Kalau di Jackson, oke, sini deh. Nah, sekarang kita pengen ini ya, apa, aplikasi kita menampilkan data dalam time zone GMT plus 7 ya, sesuai dengan tempat kita berada gitu ya. Tapi di database itu selalu disimpannya dengan menggunakan UTC gitu. Tadi kalau kita ganti si ininya, tadi kan kita jalaninnya menggunakan ini ya, opsi tadi ya. Nah, ini mungkin saya tulis dulu di readme supaya nggak lupa ya. Oke. Set time zone di JVM. Nah, ini ya. Caranya adalah menggunakan opsi command line ya. Oke, opsi command line-nya tadi mana ya? Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita pakai opsi ini tadi, begitu kita insert ke database, dia akan konversi menjadi jam sesuai time zone ini, kemudian datanya baru diinsert ke database, sehingga tadi waktu kita run, itu hasilnya seperti ini. Jadi, ini yang kita insert tadi dengan UTC, ini yang kita insert dengan
opsi tadi time zone ya. Nah, kita pengen sebetulnya walaupun dia tampilnya atau si JVM-nya jalan dengan time zone +7, tapi insert database-nya tetap jam 14 gitu. Nah, gimana caranya ya? Nah, di sini kita bilang ke Hibernate Spring JPA Hibernate time zone. Oke, gini ya, coba aja. Nah, pakai ini ya. Atau di sini juga ada tutorialnya, si Baldung set MySQL JDBC time zone menggunakan Spring Boot configuration. Nah, gini ya. Oke, nah jadi di sini kita menggunakan ini ya. Spring JPA Properties Hibernate time zone-nya UTC. Nah, sekarang kita coba lagi, kita pasang di application properties ya. Jadi dia nanti akan selalu menggunakan UTC sebagai time zone-nya ya. Nah, sekarang kita coba commit dulu ya. Dia ini. Insert ke DB menggunakan time zone UTC. Oke, sekarang di sisi server di mana nih? Ini di lokal ya. Oke, kita run lagi. Sorry. Tadi ini ya. Mana dia tadi? Readme. Nah, ini ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ini post ya, nanti get dulu get. Nah, ini dulu. Loh, kenapa bengong nih? Oke, ini datanya masih dua ya. Yang satu listrik 14, ini 21. Nah, ini datanya. Kita lihat di sini dia masih sama ya. Sepertinya dia tidak membaca. Coba kita pastikan deh. npm clean package min skip test. Oke, ini ya tadi kita jalanin.
Ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini jadi beda ya. Listriknya jadi jam 21. Tadi kan insertnya kita benar jam 21 ya. Tapi PDAM-nya ditambah 7 lagi sama dia. 21 tambah 7 jadi jam 4 pagi. Nah, ini kan datanya salah ya. Karena sebetulnya ini aslinya di database. Kalau kita lihat aslinya di database kan seperti ini. PDAM itu jam 21. Listrik itu jam 14 ya, padahal dua-duanya harusnya jam 21. Nah, makanya nanti kalau ngutak-ngutik time zone ini hati-hati karena nanti datanya bisa campur nih kayak gini. Tadi kita jalanin menggunakan settingan settingan JVM-nya jalan di +7, tapi nginsert ke database-nya enggak pakai +7 juga gitu ya, walaupun MySQL-nya jalannya di UTC. Nah, kemudian kita ganti settingan, ternyata langsung sama ini di convert. Ini padahal di database masih sama ya, nih datanya nggak berubah nih di database, sama tuh ya, tapi hasil ininya beda ya. Nah, sekarang kita coba insert lagi sekali lagi nih, pembayaran gas misalnya, gas atau internet lah. Ini kita ganti nilainya 20.000. Nah, kita insert ke database. Sekarang kita cek datanya. Internet itu jadi jam 15. Kalau tambah 7 berarti kan 22 nih. Berarti dia nginsertnya UTC. Tapi kalau kita lihat ke sini, kita query, nah internet itu bayarnya jam 22 gitu. Jadi tampilnya sesuai time zone +7, tapi sebetulnya di database dia nyimpennya UTC gitu. Nah, jadi seperti itu cara kita mengganti-ganti time zone ya. Jadi yang biasanya kita pakai adalah di database itu selalu kita simpennya UTC. Nah, di aplikasi kita bisa aja jalanin menggunakan menggunakan ini di GVM kita set menjadi +7, dan sehingga HTTP responnya juga menggunakan time zone yang sama gitu. Requestnya juga kita kirim data, tapi nanti sebetulnya waktu dia insert dia -7 dulu karena si JVM-nya jalannya +7 gitu, sehingga data yang masuk ke MySQL selalu UTC atau GMT +0 gitu ya. Nah, sebetulnya ya ada satu ini lagi, opsi lagi, yaitu di mana di JVM tetap UTC, tapi kita menjalankan generate respon per user ya. Nah, kalau itu nanti mungkin agak panjang penjelasannya karena kita harus bikin tabel preference ya. Jadi tiap user itu harus ada tabel user ini pakai time zone mana gitu, sehingga waktu kita generate data kita bisa konversi dulu menjadi time zone-nya, baru kita generate tampilan data ataupun report gitu ya menggunakan ininya dia. Tapi sementara ini ya yang bisa kita ambil dari video ini adalah yang pertama, kita simpennya selalu UTC, kemudian di JVM kita bisa ubah ininya, bisa kita ubah jalannya seperti ini pakai opsi command line. User time zone adalah Asia Jakarta. Ini cuma berlaku di aplikasi kita aja, jadi ini yang paling bersih, paling clean, sehingga dia tidak mempengaruhi settingan OS maupun settingan dari MySQL gitu ya. Nah, kemudian untuk mengarah supaya insert data ke database dalam format UTC. Nah, jadi di sini kita tambahkan di application properties, tambahkan baris berikut ya. Nah, ini ya yang kita tambahkan. Application properties ini ya. Nah, jadi kita pakainya seperti ini. Ya, seperti itu. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas atau ada penjelasan saya yang kurang tepat, nanti bisa silahkan diisi aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ternyata butuh penjelasan yang lebih panjang, kita bikin videonya lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.